Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Angel. Siang ini saya sedang berada di kediaman Bapak Kiai Haji Nasoka, Ketua Umum RI Anies. Di belakang saya sedang melaksanakan akikah dari putra ketiga Bapak Kiai Haji. Selanjutnya simak liputan berikut. Simpul Relawan Indonesia Anies atau disingkat RI Anies kembali bikin kejutan di kandang Garuda dan Banteng di Provinsi Jawa Barat sepanjang bulan Juli tahun 2023 ini. Usai mendirikan Kampung Anies di pelosok Kabupaten Sukabumi dan di Kabupaten Bogor, Kampung Anies kembali didirikan di kabupaten terakhir yang juga masih berada di wilayah Kecamatan Bojonggede. Kampung Anies ini didirikan di kawasan Kincir, tepatnya di seputar kediaman Haji Muhammad Nasoka Abdillah, Ketua Umum RI Anies, yang juga dirangkaikan dengan ritual Islami, yakni akikah. Untuk anak ketiganya, akikah sendiri, dalam transliterasi bahasa Arab, artinya pengorbanan hewan dalam syariat Islam, sebagai bentuk rasa syukur umat Islam terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bayi yang dilahirkan. Hukum akikah, menurut pendapat yang paling kuat, adalah sunnah muahadah, dan ini adalah pendapat jumhur ulama menurut hadis. Kemudian, ada ulama yang menjelaskan bahwa akikah sebagai penebus. Dengan demikian, akikah diyakini akan menjadikan terlepasnya kekangan jin yang mengiringi semua bayi sejak lahir. Acara ini juga menyajikan ceramah dari Ustadz Taufik Rahman, yang dikenal dengan julukan Ustadz Pantun. Sang Ustadz menyajikan pantun-pantun segar, sekaligus menyerukan untuk memilih Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pada pemilihan Presiden bulan Februari tahun 2024. Alhamdulillah selesai walimatul akikah di kediaman Guru Sultan, Ustadz Haji Nasuha bersama dengan para tamu yang mulia. Doakan buat Ananda Muhammad Haikal Syamil, insya Allah betul-betul dapat colenak dari Ki Soleh, sambil menjadi anak yang soleh. Amin. Aku manis Elisabeth, manis Presiden. Sementara itu, Haji Nasoka, yang akrab dipanggil Sultan Turki, menyampaikan harapannya agar kelak sang putra menjadi manusia yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Selain itu, di hadapan hadirin, yang sebagian besar adalah warga sekitar, para kiai dan sejumlah tokoh, Haji Nasoka menyampaikan optimismenya, bahwa jika kelak Anies Rashid Baswedan diridhoi oleh Allah untuk memimpin roda pemerintahan NKRI, maka Anies akan menjadikan Indonesia menjadi lebih baik dari sekarang. Istriku yang tercinta, Haja Rina Agustina bersama keluarga yang dari Sukabumi, alhamdulillah beliau semuanya hadir, kakak-kakaknya, adik-adiknya hadir, ada di rumah semuanya, dan tetangga-tetangga tidak lupa yang saya hormati. Acara ini acara syukuran, yaitu akikah anak saya yang bernama Muhammad Haikal Syamil. Karena musim yang musim pemilihan pemimpin, mudah-mudahan beliau kelak nanti menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Dan mudah-mudahan acara ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala
Dan mudah-mudahan langkahan Bapak Ibu yang keluar dari rumah menuju ke tempat kediaman saya semuanya menjadi ladang amal soleh. Amin ya robbal alamin. Minta doa Fatihah. Apa yang dihajatkan keluarga saya dan Bapak Ibu semuanya, para kiai-kiai saya, para guru-guru saya, para sahabat-sahabat saya satu perjuangan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah 2024 ganti presiden. Wilayah Kabupaten Bogor sendiri identik sebagai kandang Garuda. Jadi, dibutuhkan kerja keras bagi semua simpul relawan dan para simpatisan, termasuk RI Anies, untuk memenangkan Anies, yang saat ini terus mengalami penghadangan untuk menuju kontestasi pemilihan presiden 2024. Anies diusung sebagai Presiden 2024 oleh Partai Nasdem, PKS dan Partai Demokrat, lewat Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama Bapak Kiai Haji Nasoka, Ketua Umum RI Anies. Bapak, menurut Bapak bagaimana tentang perkembangan Kampung Anies? Alhamdulillah saat ini saya sebagai Ketum RI Anies sambil belajar dan memahami situasi di Bojonggede, Kabupaten Bogor. Alhamdulillah masyarakat Bojonggede ini antusiasnya luar biasa, karena tadi yang sudah terdengar antara syukuran akikah, dan di situ banyak polisi, banyak TNI, banyak para kiai-kiai mendukung perjuangan RI Anies untuk mengadakan Kampung Anies. Jadi Kampung Anies ini harus kita kerjakan terus untuk mengenalkan sosok Pak Haji Anies Rashid Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Jadi Kampung Anies ini harus selalu bergerak dan bergerak. Kenapa? Karena relawan adalah suatu penggerak dan menggerakkan supaya masyarakat mengenal Pak Haji Anies Rashid Baswedan. Menurut Bapak sendiri, target Kampung Anies itu di berbagai kota dan provinsi itu ada berapa sih, Pak? Kalau saya sendiri sebagai Ketum RI Anies tidak mau muluk-muluk ya. Yang jelas Ketum RI Anies bersama anggota-anggotanya saling berkomunikasi kapan diadakan Kampung RI Anies, nanti akan dikabarkan. Kalau saya berbicara sekian-sekian, saya nggak mau, takut umur saya tidak panjang kan seperti itu. Jadi kalau umur saya nggak panjang kan saya punya utang, punya janji. Makanya insya Allah Ketum RI Anies bersama para relawan, para anggotanya selalu bergerak untuk mengadakan Kampung RI Anies. Untuk nilainya berapa kabupaten, berapa kecamatan, wilayah, saya nggak mau bilang seperti itu. Yang jelas RI Anies selalu bergerak untuk mendirikan Kampung Anies. Baik pemirsa, demikian liputan saya bersama Bapak Kiai Haji Nasoka, Ketua Umum RI Anies. Baik pemirsa, saya sekarang bersama Bapak Ramadan Burhan, CEO KBA. Oke, Bapak bagaimana tentang Kampung Baru Anies yang ketiga? Saya kira perkembangan relawan Anies ini luar biasa ya. Khususnya lagi relawan Indonesia Anies, pimpinan dari Sultan Turki, Sultan Turunan Kincir, Bapak Haji Nasoka. Saya kira luar biasa. Ini perkembangan yang pesat sekali. Di mana-mana kita melihat pertumbuhan dari relawan Anies ini ya, dari berbagai poros dan simpul, dan itu luar biasa. Saya kira Anies Baswedan tentu sangat bersyukur sekali ya, karena gerakan-gerakan relawan ini tumbuh organik dan kemudian berkembang pesat, dan ini adalah salah satu harta yang paling penting, modal politik Anies Baswedan dalam menghadapi Pilpres 2024 ya. Dan sisa waktu yang ada
Pilpres itu kan 14 Februari 2024, berarti Januari, Desember, November, Oktober, September, dan Agustus. Berarti 5 bulan lagi ya, sekitar 5 bulan lagi kita sudah punya presiden baru. Insya Allah presidennya adalah Anies Baswedan. Menurut Bapak, bagaimana peluang Anies tentang 5 bulan ke depan karena sudah mendekati Pilpres? Ya, baik. Ya ini cukup menegangkan dan kalau menurut saya Anies itu peluangnya mungkin kuat. Ya. Walaupun survei-survei yang banyak yang bayaran, yang odong-odong itu berkembang, biarin aja. Dan Anies tidak akan pernah terganggu dengan adanya survei-survei seperti itu. Karena modalnya Anies itu kan adalah rekam jejak. Karya dia 5 tahun, ya, itu sudah memberikan bukti kepada masyarakat Indonesia tentang siapa Anies. Anies bukanlah tipikal untuk pemimpin yang menghibur dalam pengertian untuk menjadi pelawak atau penyanyi penghibur, bukan. Dia adalah pemimpin yang mengarahkan negara ini nantinya untuk di jalur yang benar, gitu ya. Jalur yang benar itu adalah yang mengangkat harkat martabat bangsa, mengangkat perekonomian rakyat dan menguatkan keadilan. Ya, nah itu yang harus dilakukan dan peluangnya cukup besar. Dengan adanya kita tahu penjagalan terhadap Pak Anies itu memperlihatkan bahwa Anies itu sangat penting dan sangat berbahaya bagi mereka, tapi akan membahagiakan bagi rakyat. Peluangnya tetap makin besar. Nah, apalagi dengan relawan-relawan yang tumbuh subur seperti ini, RI Anies, ya, dan sampai saya tahu dua ketumnya itu sampai perjalanan 7 jam ke pelosok-pelosok di Sukabumi dan sebagainya. Ini adalah modal yang sangat penting sekali. Dan berikut dengan doa rakyat Indonesia semuanya untuk mendapatkan pemimpin yang tepat dan yang terbaik. Kita minta kepada Allah, karena kita tahu siapa yang terbaik dan siapa yang paling tepat itu nanti. Kira-kira cawapres Bapak Anies itu siapa sih Bapak kalau boleh tahu? Wah, ini keinginan tawaran anak muda ini nih, milenial ya, gitu ya. Saya kira banyak banget yang pengen tahu yang seperti itu dan hanya Anies dan Allah yang tahu sesungguhnya. Tetapi kita ini sebagai relawan, simpatisan ataupun pendukung Pak Anies, percayakan aja 100% kepada Pak Anies. Siapapun nanti akan menjadi wakil, itu pasti Pak Anies sudah memikirkan yang terbaik. Itu wilayah kerjanya Pak Anies. Wilayah kerja kita sebagai relawan, sebagai simpatisan, sebagai pendukung Pak Anies adalah melebarkan sayap dukungan ini seluas-luasnya, ke kiri, ke kanan, ke depan dan ke belakang, menjangkau masyarakat yang masih jauh, yang belum dirangkul, kita rangkul. Itu lebih relevan. Toh juga kita nggak usah terpengaruh siapa wakilnya Anies dan sebagainya, karena dua pihak yang di sana kan tidak pernah dipermasalahkan oleh media dan yang lain-lain. Siapa sih wakilnya Pak Ganjar, siapa sih wakilnya Pak Prabowo dan sebagainya. Biarin aja. Kalau saya sih lebih bagus Pak Anies itu menunggu yang terakhir aja. Walaupun siapa namanya itu udah ada di kantongnya, udah ada di sakunya, ya kan. Tetapi sebagai strategi nggak perlu diungkapkan sekarang. Last minute pun nggak apa-apa gitu ya, karena biar kita ini fokus kepada kerja-kerja relawan, kerja-kerja politik untuk menjangkau dan meluaskan dukungan buat Pak Anies Baswedan. Begitu, Pak. Iya, ternyata sangat open-minded ya. Ya. Kedepannya juga. Oke pemirsa, sekian liputan saya dengan Bapak Ramadan Pohan. Ikutin terus liputan berikutnya. Oke pemirsa, saat ini saya sedang bersama Bapak Bintang, Ketua Relawan Anies Mania. Menurut Bapak bagaimana tentang keberadaan Kampung Anies ini? Kampung Anies yang saat ini sudah banyak berkembang di berbagai desa, kampung itu menjadi sebuah energi yang baru, menjadi positif buat pergerakan simpul relawan di seluruh Indonesia. Karena itu makin membuat para simpul relawan itu makin bersemangat untuk menghadirkan kampung-kampung lain yang sudah ada, dan itu menjadi semangat buat kita semua, membuat para simpul relawan agar bisa menghadirkan bentuk menciptakan kampung Anies di seluruh Indonesia oleh para simpul relawan.
apa sih tujuan Kampung Anies yang sebenarnya? Kampung Anies kita bentuk bertujuan untuk melebarkan sayap, untuk terus mensosialisasikan tentang keberadaan Mas Anies, tentang bagaimana warga atau masyarakat di kampung itu bisa betul-betul bisa mengenali Pak Anies. Dan itu yang harapannya kita lakukan saat ini agar terus membentuk kampung-kampung Anies di berbagai daerah, termasuk di Sukabumi, di Bogor, di berbagai daerah pun juga kita sudah melakukan itu. Cukup memotivasi banyak orang ya. Iya betul, itu sesuatu hal yang menjadi penyemangat Iya. seru-seru relawan. Oke, Bapak, menurut Bapak tentang target di Kampung Anies itu ada berapa sih? Kami sendiri dari segi relawan memiliki target minimal 75% dari seluruh desa kampung yang ada di Indonesia agar kemenangan Pak Anies itu bisa lebih merata di seluruh Indonesia. Itu menjadi target kita agar seluruh simpul relawan itu bisa hadir di setiap desa, di setiap kampung, di seluruh Indonesia. Oh ya, di sosial media banyak banget beredar penjagalan tentang Bapak Anies. Menurut Bapak itu tanggapannya bagaimana, Pak? Dinamika tentang penjagalan kepada Pak Anies itu memang dinamika yang sangat berkembang ya di tengah masyarakat, tetapi bagi kami simpul relawan berharap bahwa penjagalan yang terjadi itu kita berupaya untuk melihat dari sisi positif bahwa penjagalan ini adalah bagian kita bisa lagi bergerak lagi ke lapangan, bergerak lagi ke masyarakat untuk terus menyampaikan pesan-pesan kebaikan yang selama ini Pak Anies telah berbuat, termasuk menyampaikan tentang karya-karya Pak Anies yang selama ini juga sudah ditunjukkan oleh Pak Anies, sehingga proses penjagalan baik yang dilakukan oleh berbagai pihak apakah terkait masalah hukum dan lain-lain itu adalah bagian proses dan dinamika politik yang mungkin sampai saat ini masih berjalan, tetapi bagi kami simpul relawan akan terus menjaga dan mengawal Pak Anies untuk tidak lagi terjadi penjagalan dari berbagai pihak yang menolak kehadiran Pak Anies. Bagi kami itu hal yang biasa, kami akan sebagai simpul relawan akan berusaha terus untuk menjaga, mengawal Pak Anies untuk terus agar bisa ditetapkan menjadi capres pada saat nanti sesuai dengan tahapan-tahapan capres. Baiklah, demikian liputan saya dengan Bapak Bintang. Demikian liputan kami hari ini. Terus semangat untuk memilih Anies di Pilpres 2024.